Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta, semoga Allah menganugerahkan selalu kesehatan, keimanan, dan rasa cinta di relung hati kita semua, sehingga dengan kesehatan dan keimanan dan rasa cinta itu kita beragama dan selalu taat pada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu merawat nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan ya, dalam perjalanan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Dan saya akan cerita peristiwa penting hari ini tentang seorang driver dari Gokar ya. Seorang dokter, seorang yang jujur dan tidak mau berkompromi dengan kebatilan, dan dia hidup sebagai seorang driver Gokar yang mengantarkan saya pulang dari Lebak Bulus, Jakarta sampai ke Parung. Dan saya terkesan waktu di tengah perjalanan, kira-kira 1:30 siang, bapak ini yang bernama siapa ya tadi ya, depannya belakangnya tuh Rusdi, nanti saya cek lagi ya, diminta izin mau sholat lohor. Terus kita masuk ke masjid dan kita menunggu, saya bersama istri menunggu bapak itu sholat. Dan saya bilang, jangan buru-buru pak, kita tunggu bapak sholat sampai selesai, dan baru kita meneruskan perjalanan ke pesantren Ojolali di Parung. Masya Allah, saya lelaki tua umur 68 tahun ini masih ingat sholat ya, di tengah pekerjaannya sebagai driver Gokar. Itu membuat saya ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Dan singkat cerita, kita pakai teknik flashback aja ya. Kita waktu sudah menjelang asar sampai di depan majelis pesantren Ojolali ya. Karena dia pernah 5,5 tahun di Australia, 5 tahun 9 bulan, dan dia bekerja 11 tahun di Amerika. Dengan menanggung risiko dia dipecat sebagai pegawai negeri ASN. Dan saya lihat surat pemecatan dengan tidak hormat itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan saat itu, perindustrian, yaitu Maria Elka Pangestu. Surat itu saya lihat tanggal 22 April 2005. Dan di halaman pertama saya lihat kop suratnya adalah Garuda Pancasila, halnya pemberhentian dengan tidak hormat dokter ... Jadi menjelang tiba, mobil itu merapat di depan pesantren Ojolali. Terus saya bilang ya apa, dia kan saya baru tahu, saya baru berikan pekerjaan saya ya kan, bahwa saya YouTuber. If you open my channel YouTube, you can type pesantren Ojolali. Saya bilang gitu. Bahasa Inggrisnya lebih jago. Terus saya minta nomor HP-nya ya kan. Mister, please ya. Saya bilang apa? I need your number, your phone number ya. Dikasih nomor HP dia. Masya Allah. Jadi orang ini mutiara dalam sejarah Indonesia modern. Katakan saja Pak Rusdi gitu ya.
Nama depannya itu siapa sih ya? Saya tanya di perjalanan, kenapa Bapak masih mementingkan sholat? Padahal Bapak di perjalanan mengantarkan penumpang. Terus dia bilang, ya mau cari apa lagi hidup? Apalagi saya sudah mau bau tanah katanya. Lupa, banyak orang yang mau bau tanah, yang sudah bau tanah maksudnya ada kesadaran spiritual bahwa hidup tidak lama lagi, kira-kira begitu maksudnya. Banyak juga yang enggak sujud, banyak juga yang enggak sholat. Dan Bapak itu tampaknya tidak bisa menjawab kecuali ayah saya selalu mengajarkan supaya meskipun kerja di Amerika itu tetap sholat dijaga. Dan yang tertarik dari Bapak itu, dia sekarang posisinya sebagai habis subuh dia membawa mobil sewanya itu satu hari 150.000 dan nanti pulang jam 10 sampai jam 11 malam dengan membawa uang 500.000 rupiah dan dipotong lagi untuk bensin. Jadi setidak-tidaknya dia mendapatkan bersih 150 sampai 200.000 setiap hari dengan masa kerja. Berangkat gelap, pulang gelap. Kenapa Pak kok pulang sampai jam 10? Ya nunggu kendaraan jalanan nggak terlalu macet katanya. Itulah jawaban dia untuk membiayai istrinya yang berusia 61 tahun dan kemudian ada anak bungsunya masih kuliah di Unpam, tinggal 3 semester lagi gitu. Jadi untuk membiayai anaknya yang masih sekolah, anak gadisnya sastra Inggris di Universitas Pamulang di sini, dia sendiri rumahnya di Limau, di mana itu Limau tuh Cinere ya. Dan kata dia yang murah aja katanya Universitas Pamulang 1 semester 1,5 juta. Terus saya jawab, ya Unpam itu, Universitas Pamulang itu ada universitas yang paling murah di dunia dan di akhirat. Dia ketawa. Dia ketawa. Masya Allah. Jadi dia ternyata awalnya adalah bekerja di Kementerian Perindustrian. Lulusan analis kimia di Bogor dan kemudian dia dikirim oleh Kementerian Perindustrian untuk sekolah di Australia sampai doktor selama S2 sampai S3 selama 5 tahun ditambah 9 bulan kata Bapak Rusdi itu. Dan kemudian tahun 2002 kalau tidak salah dia berangkat ke Amerika, memutuskan berangkat ke Amerika dengan paspor hijau dengan visa 3 bulan dan sampai 11 tahun di sana. Berangkat umur 48 kembali ketika usia dia 65 tahun kalau nggak salah. Berapa tahun itu? 11. Ya agak lama di sana. Karena untuk membiayai ketiga anaknya itu gaji 1,5 juta 1 bulan sebagai pegawai negeri meskipun gelarnya doktor itu tidak mencukupi. Kemudian dia ngambil keputusan yang sangat drastis ya. Karena dia ingin hidup jujur. Waktu sudah menjadi dokter ditawari oleh direkturnya untuk menjadi pimpinan proyek, dia tidak mau. Karena dia ingin hidup jujur. Kapan lagi kan dengan pimpinan proyek itu nanti banyak yang bisa didapat, dia nggak mau karena ingin mengikuti pesan ayahnya untuk hidup jujur. Kalau jadi pimpinan proyek itu gampang, kita kirim katanya surat perjalanan dinas ke kanwil itu, uangnya masuk ke kantong tapi kita nggak pernah datang. Kata dia, saya nggak tahu, pokoknya dia nggak mau menolak tawaran dari 2 direktur yang berbeda untuk menjadi pimpinan proyek. Dia nggak mau, dia kemudian bekerja di dalam usia 48, dia tidak bisa mengajukan surat
pensiun dini karena syaratnya itu minimal harus usia 50. Jadi 48 dia terbang ke Amerika. Dan gajinya 1 minggu itu sekitar $400. Waktu itu kursnya 12.000 katanya. Jadi dia dapat 1 minggu $400 sekitar 45 juta. Jadi 1 bulan itu dia bisa dapat 20 juta. Bandingkan katanya dengan Indonesia 1 bulan dapat 1,5 juta, padahal gelar saya adalah dokter. Dia seorang Padang, dari Padang, Masya Allah. Semangat merantaunya itu memang menjadi semacam genetik orang-orang Padang, orang-orang Minang maksud saya. Jadi sangat menarik, dan akhirnya waktu saya baca dia berikan surat pemecatan itu, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat surat pemecatan dengan tidak hormat dari pemerintah seperti ini? Ya sudah biasa, karena sudah bisa saya perkirakan, dan istri saya juga biasa-biasa saja. Jadi surat pemecatan itu seolah-olah menjadi hadiah ulang tahun buat dia, karena ulang tahun dia tanggal 20 April. Ya, dia lahir 1954, dan surat pemecatan itu saya lihat 22 April 2005 ditandatangani, dan itu surat keputusan asli yang sudah mulai lusuh, ya, ditandatangani oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian saat itu, yaitu Maria Elka Pangestu. Saat itu presidennya adalah SBY. Tahun 2005, 22 April 2005, surat resmi pemberhentian dengan tidak hormat kepada sang dokter yang sedang saya ajak bicara sambil menyetir sebagai driver go-kart. Jadi poin dari cerita ini bahwa mempertahankan kejujuran, mengagungkan nilai-nilai kejujuran dalam mempertahankan kehidupan keluarga, untuk memuliakan keluarga dengan cara yang halal, dengan 3 anak. Seorang suami bernama Pak Rusdi rela mempertaruhkan, ya, statusnya sebagai ASN, dan dia bergelar S3. Kemudian dia mengambil jalan yang mendaki untuk mencari kehidupan yang halal, dan dia tidak mau terkontaminasi, ikut larut meskipun dia memiliki pendidikan tinggi dalam sebuah situasi yang akan memporak-porandakan dia di akhirat karena memakan, ya, harta yang haram, yang selalu diingatkan oleh ayahnya supaya tidak korupsi dan supaya hidup jujur di dalam menapaki masa depan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sumber, tertua di semesta fasbir sobran. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bagi penonton yang ingin membantu Bapak tadi, meskipun Bapak tadi tidak tahu saya akan rekaman seperti ini, bagi yang sungguh-sungguh ingin, yang memiliki empati, saya akan berikan nomor HP pribadi beliau tanpa saya belum izin, dan betul-betul niatkan untuk membantu sang driver Gojek yang bergelar dokter dan mempertahankan kejujuran dalam kehidupannya dan tetap mencari nafkah di usia yang sudah sangat senja, 68 tahun. Akan saya berikan nomor HP beliau dan mohon tidak disalahgunakan. Terima kasih.